Hai, selamat malam. Kembali lagi sama aku. Gimana kamu hari ini? Kamu baik-baik aja kan? Malam ini aku akan menemani tidurmu dengan agar kau tertidur lelap dan tidak menangis lagi akan masa lalumu. Aku tahu kamu adalah orang yang mempunyai masa lalu yang begitu sakit. Tenang, kamu tidak sendiri. Ada aku di sampingmu. Maupun kamu laki-laki atau perempuan yang mendengarkanku sekarang ini, kamu hebat. Dimana kamu pernah merasakan sakit yang begitu sakit, yang tidak pernah kamu bisa lupakan. Dan malam ini aku yakin kamu akan benar bisa bahagia dan melupakan semuanya tentang kehidupanmu yang dulu. Bahagialah sekarang. Saat ini, jika kau ingin bersedih, silakan menangislah. Menangislah dengan rasa kekecewaanmu. Keluarkan rasa sakit hati kamu malam ini juga. Dan malam ini adalah menjadi malam terakhir kamu untuk mengingat masa lalumu. Ingatlah, kita masih punya seseorang yang dengan tulus mencintai kita, dengan tulus menyayangi kita. Siapa lagi kalau bukan orang tua kita? Merekalah yang menyayangi kita, mencintai kita dengan tulus, tanpa ada sedikit pun mereka menginginkan imbalan dari kita. Mereka sangat tulus mencintai kita dan sayang kepada kita. Apapun yang terjadi, mereka tetap ada. Dan jangan pernah membenci orang tua kita. Bagaimanapun, mereka adalah orang yang pernah mengandung kita, merawat kita sampai kita sebesar ini. Kita harus bersyukur, karena tidak satu orang pun yang berhak untuk menyakiti kamu. Tidak ada orang yang berhak untuk membuatmu kecewa. Sedangkan orang tua kalian aja menjaga kalian. Ayolah, kita bangkit sama-sama. Jangan kamu merasa takdir tidak berpihak padamu, tetapi kamu hanya kurang bersyukur atas apa yang telah Tuhan berikan kepadamu. Mungkin kau tidak menyadari apa yang telah Tuhan berikan padamu.
yaitu kamu hanya kurang rasa bersyukur. Yang saat ini yang kamu harus lakukan adalah syukuri apa yang ada di depan kamu, yang ada di depan hadapan kamu. Jangan kau memikirkan masa lalu yang begitu pahit, yang begitu mengecewakan, dan yang membuat kamu sakit hingga terjatuh saat ini. Ya, mungkin tidak semua orang bisa sekuat kamu, tapi aku yakin kamu kuat, kamu pasti bisa untuk menghadapi semua ini. Banyak orang yang mengalami perjalanan hidupnya, lika-liku hidupnya, jatuh bangun, tetapi mereka tidak akan putus asa karena mereka yakin suatu saat dia akan mendapatkan hasil atau mendapatkan balasan dari Tuhan yang jauh lebih baik dari apa yang kita perjuangkan selama ini. Ya mungkin itu berat ya, tetapi percayalah. Apakah kamu pernah mendengar Tuhan tidak menguji kita melampaui batas kesabaran kita? Dan itu artinya anggaplah ujian itu adalah sebuah bumbu kehidupan untuk kita jauh lebih baik dari hidup kita sebelumnya di masa lalu. Untuk kalian yang pernah tersakiti, pasti kalian susah sekali untuk move on, untuk melupakan segala yang pernah terjadi di diri kalian. Entah itu ditinggalkan, entah itu dikecewakan, atau bahkan dikhianati. Aku yakin semua yang kalian alami ini akan bahagia, asalkan kalian yakin. Kalian bisa dan kalian mampu untuk melewati semua ini. Mungkin tidak sekarang, kalian hanya bersabar menunggu waktu kebahagiaan itu tiba. Jangan pernah menyerah dan putus asa hingga menghancurkan diri kalian sendiri. Aku tahu ditinggalin atau dikhianatin orang yang kita sayangi
yang kita cintai itu sangatlah sakit. Begitu sakit, seperti diiris sebelah pisau yang tajam. Semua orang pasti merasakan rasa sakit yang pernah mereka rasakan, tetapi mereka punya cara untuk menyelesaikannya dan punya cara untuk menghadapi semua ini. Mereka punya kesempatan bahagia, dan juga kamu juga punya kesempatan untuk bahagia dan bangun dari rasa sakit kamu, pergi dari rasa kecewa kamu dan kekecewaan kamu. Aku yakin jika kamu berpikir positif, kamu mampu, kamu bisa, dan kamu yakin kamu akan bahagia. Tanamkan rasa positif itu ada pada diri kamu. Karena semua yang terjadi itu adalah dari pikiran positif kita. Jika kita hanya menangis berlarut-larut dalam kesedihan, menangisi sebuah hal yang tidak mungkin untuk kembali, itu hanya menyia-nyiakan waktu kita. Kita udah rugi waktu. Dan membuat diri kita semakin hancur. Ayolah bangkit. Apa kamu mau melihat orang-orang yang sayang sama kamu menangis, sedih, dan mungkin tidak tahu lagi caranya untuk menghiburmu? Karena mereka juga tahu bagaimana perasaanmu sekarang. Mungkin aku juga tidak tahu perasaanmu bagaimana sekarang, tetapi Tuhan lebih tahu. Dan Tuhan sudah menyiapkan hal yang indah buat kamu. Kebahagiaan buat kamu. Aku yakin itu. Memang hidup ini terkadang lucu. Dan terkadang banyak kejutan. Kita tidak tahu apa yang terjadi nanti, besok. Karena semua itu di luar kemampuan kita. Aku tahu rasanya terjatuh dan terpuruk, dengan rasa kecewa, dengan rasa sakit hati. Aku tahu itu. Makanya ayo kita sama-sama pergi dari rasa keterpurukan, rasa kekecewaan, dan rasa sakit hati yang begitu dalam.
anggap ini ada sebuah pengalaman hidup di mana jangan sampai terulang sampai 2 kali. Cukup sekali selamanya dalam hidup kita merasakan sakit, kecewa. Aku tahu melupakan seseorang yang kita sayangi, kita cintai, semakin kita ada rasa untuk melupakan, semakin besar rasa cinta itu dan sayang itu. Tetapi sebenarnya kita kecewa, benar-benar kecewa, tetapi tidak bisa bohongin perasaan kita. Ya, aku tahu itu, aku tahu. Aku tahu bagaimana rasanya sakit. Aku tahu bagaimana rasanya sakit hati, dikecewakan, atau bahkan ditinggalkan. Dan kita selalu ingat, orang yang pernah kita cintai telah pergi memilih orang lain. Dengan rasa yang begitu dalam. Tapi kita tidak bisa menahan semua ini. Aku tahu tidak dipilih itu sakit. Dan aku tahu rasanya ketika kita sudah sangat mencintai, dengan tulus hati kita berikan waktu, perasaan, dan bahkan perhatian kita sepenuhnya berikan kepada orang yang kita sayang. Tetapi terkadang semua itu hanya dianggap sepele, hanya dianggap tidak ada artinya oleh mereka. Dan untuk kalian, untuk laki-laki maupun perempuan yang mendengarkan saat ini, jangan mudah percaya. Jangan mudah percaya dengan semua kata-kata yang manis terucap dalam mulut. Kalian harus pintar, kalian harus tahu, dan kalian harus bisa merasakan mana yang benar-benar tulus dan mana yang hanya mempermainkan kalian. Dan kalian jangan bangga ketika kalian dikenalkan orang tuanya, diajak main ke rumahnya, dan dia bilang dia akan serius
dan berbicara bahwa orang tuanya lah bukti dari keseriusan. Mereka pikir kalau kamu udah dibawa ke rumah, dikenalkan orang tuanya, agar kamu hanya ingin kamu percaya sama dia. Terus setelah kamu percaya sama dia, gak menutup kemungkinan ternyata dia pergi memilih orang lain dibanding kamu. Apa itu namanya bukti bahwa dia serius sama kamu? Berarti dia tidak menutup kemungkinan dong. Dia memberikan kepercayaan kepada kamu. Setelah itu dia meninggalkan kamu. Oke, Vi, dia hanya mempermainkan kamu. Tetapi tidak semua orang ya. Ada juga yang serius, yang dia mengenalkan orang tuanya, saudara-saudaranya terlebih dahulu dibanding menjalin hubungan terlebih dahulu. Justru itu bagus sebenarnya. Jadi walaupun kita belum pacaran, belum menjalin hubungan dengan seseorang yang kita sayang, seseorang yang kita cinta, tetapi kita sudah mengenal lebih dalam siapa orang itu dan bagaimana keluarganya, bagaimana saudara-saudaranya. Dan ketika kita cocok, kita yakin, kita baru menjalin hubungan. Ya, begitulah. Terkadang kita tidak bisa membaca pikiran manusia. Kita tidak juga dapat menyalahkan perasaan manusia. Ya, tidak bisa. Kita tidak bisa memaksakan perasaan orang yang tidak mencintai kita, yang sayang sama kita. Ketika kamu berusaha memperjuangkan cinta kamu kepada orang yang tidak pernah memberikan perasaannya sedikit pun kepadamu, tapi kamu terus berjuang, ingat, itu terkadang hanya sia-sia. Jangan pernah kamu memperjuangkan orang yang tidak pernah menghargaimu dan orang yang tidak pernah mencintaimu sedikit pun. Dan itu akan membuat kamu kecewa. Aku yakin kamu yang dengerin sekarang ini, aku yakin kamu hebat, kamu kuat, kamu mampu memilih hidup kamu, kebahagiaan kamu.
dengan orang spesial. Kamu adalah orang yang spesial. Jadi aku yakin kamu bakalan dapetin orang yang spesial. Aku yakin itu. Mungkin tidak sekarang, mungkin nanti, atau mungkin besok. Kita tidak akan tahu, dan kita tidak pernah tahu kapan kita menemukan seseorang yang benar-benar tulus mencintai kita. Dan kita pun terkadang tidak menyadari bahwa orang yang pernah dekat sama kita, yang kita anggap sebagai teman, mungkin sahabat, ya kita sering jalan sama dia, tapi hanya sebagai teman. Kita tidak pernah menganggapnya bahwa dia itu ada perasaan sama kita. Ya karena kita enjoy aja, kita nggak pernah mikirin ke sana. Tetapi ternyata kita tidak pernah tahu bahwa orang yang tulus sayang sama kita, yang cinta sama kita, ternyata orang yang sudah biasa sama kita, yang deket sama kita. Coba deh kalian pikirin, kira-kira ada nggak yang deket sama kalian terus kayak nunjukin, ya mungkin kalian tidak ngerasa ya, tapi pastilah kalian tuh pernah lah dia lebih perhatian, mungkin selalu ada buat kamu. Ya coba buka lembaran baru, buka hati untuk orang baru, dan mengenal orang baru. Jangan hanya terpuruk dalam suatu masa lalu, atau jangan terlalu merasa diri kamu tidak mampu untuk melewati ini. Justru semakin kamu merasa kamu tidak mampu, semakin sakit dan semakin jatuh. Daripada kamu harus menunggu orang yang tidak jelas, daripada kamu harus menunggu orang yang tidak pernah memperdulikan kamu, lalu untuk apa? Kamu punya hati dan kamu punya kaki. Ketika perasaan kamu tidak dihargai, kamu masih punya kaki. Kamu bisa pergi dan mencari seseorang yang sayang tulus mencintai kamu. Menikah hanya sekali, untuk selamanya. Jangan pernah kamu sampai salah pilih untuk teman hidup kamu, karena teman hidup kamu adalah untuk selamanya. Tuhan menunjukkan bahwa orang yang kamu pilih selama ini itu tidak baik. Kita harus bersyukur karena Tuhan udah menunjukkannya sekarang.
bukan nanti, atau bahkan saat kita menikah. Itu mungkin rasanya jauh lebih sakit daripada sekarang. Aku yakin itu. Dan aku tahu, melupakan seseorang yang kita cintai, yang kita sayangi, itu butuh waktu. Ya mungkin aku tidak tahu ya, berapa lama waktu yang harus kita butuhkan untuk melupakan seseorang yang kita cintai. Padahal kamu udah benar-benar sayang, udah benar-benar tulus sama dia. Tetapi yang dia balas hanya rasa kecewa dan rasa sakit yang dia berikan saat ini. Aku tahu, pasti kamu juga pernah merasakannya saat menunggu seseorang yang kita cintai. Ternyata dia malah asik sendiri, sibuk sendiri dengan urusannya. Kamu rela buat ngelakuin apa aja demi kebahagiaannya. Tidak memandang itu hujan, panas, pagi, siang, malam. Ketika dia butuh, kamu selalu ada buat dia. Dan ketika kamu butuh, dia tidak pernah ada. Saat kamu butuh teman ngobrol, teman curhat, atau bahkan hanya menanyakan kabar lewat telepon, gak pernah. Iya, aku tahu rasanya gimana. Aku tahu. Tapi untuk apa kita harus bersedih? Sedangkan mereka tidak ada sedikit pun rasa untuk peduli dengan kita. Kenapa kita harus berjuang sendirian? Sedangkan dia tidak pernah mempedulikan, tidak pernah memikirkan, atau bahkan untuk tahu keadaan kita sekarang aja dia nggak mau. Ya ini sekarang kita memang mengalami seperti ini. Tapi ingat, hidup itu adalah seperti roda berputar. Saat kita sakit, saat kita di bawah,
Suatu saat nanti kita akan berada di atas. Kita akan menemukan kebahagiaan. Kita akan menemukan orang yang benar tulus cinta sesuai dengan harapan kita. Aku yakin itu. Tuhan tidak tidur. Tuhan memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Contohnya yaitu kita ingin sekali orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi. Tetapi orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi tidak pernah sedikit pun membalas perasaan kita, membalas cinta sayang yang tulus kita berikan kepadanya. Ya mungkin dia memang tidak bahagia bersama kita. Mau kita berjuang sampai kapanpun, jika hatinya bukan untuk kita, dan kita paksakan sampai kapanpun, hatinya juga bukan untuk kita. Lebih baik cukup untuk mengharapkan sesuatu yang tidak berpihak kepada kita. Cukup. Kita harus sabar, kita harus ikhlas. Di mana rasa sabar tidak akan mengenal batas waktu, dan rasa ikhlas tidak mengenal dengan rasa mengeluh. Aku yakin semuanya akan baik-baik saja, dan aku yakin perjuanganmu tidak ada yang sia-sia. Suatu saat akan ada seseorang yang datang untuk membalas semua itu, yang membawa kebahagiaan. Cinta, sayang yang tulus untukmu. Aku yakin itu. Percayalah. Hei kamu, ya kamu yang mendengarkan podcast ini, kamu ganteng atau kamu cantik? Kenapa sih kamu masih berharap orang yang tidak mengharapkan kamu? Kenapa sih kamu bertahan sampai sekarang hanya untuk dia yang tidak pernah memperjuangkanmu, dia yang hanya menyakitimu, membuatmu kecewa dan merasa terluka, jatuh begitu dalam. Ayo, mulailah bangkit, buka hati kamu.
Buka hati kamu untuk orang yang benar tulus, cinta, setia, dan bertanggung jawab. Bukan untuk menunggu orang yang tidak mengharapkanmu sedikit pun, tidak memberimu perasaan tulus kepadamu, tidak memberikan kasih sayang perhatian kepadamu. Kamu cantik, kamu ganteng. Bagi perempuan atau laki-laki yang mendengarkan, kenapa kamu masih bertahan? Hanya menunggu satu cinta yang tidak pasti. Hanya menunggu seseorang hidup tapi seperti mati. Ya, mati rasa. Hanya menginginkan satu seseorang, tetapi tidak mau mengenal orang lain, tidak mau membuka hati untuk orang lain. Padahal jelas-jelas dia sudah menyakitimu. Ayo dong. Dia sudah nyaman dengan hidupnya, jangan kamu ganggu. Dia sudah bahagia dengan orang lain, kenapa kamu harus menunggu? Banyak kok di luar sana yang akan mencintaimu, sayang, tulus, setia. Untuk apa mengharapkan orang yang tidak mengharapkanmu? Kenapa kamu chat terus menerus? Kamu telepon terus menerus, tetapi tidak dibalas, tidak diangkat. Ingat, kamu hanya mengganggu dia. Dia sudah nyaman dengan dirinya sendiri dan orang pilihannya. Kamu bukan orang yang dia pilih. Kenapa harus bertahan sampai sekarang? Untuk apa? Untuk menunggu kamu benar-benar merasa jatuh, sakit, dan terluka. Aku tahu saat ini apa yang kamu rasakan, tapi percayalah, yang saat ini kamu jalani, yang telah menjadi pilihanmu sekarang, hanya untuk menunggu orang yang tidak pernah mengharapkanmu. Itu akan membuatmu jauh lebih sakit. Lebih baik kamu mulai hidup kamu yang baru, buka lembaran baru, dan mengenal orang yang baru. Mulai sekarang, jangan lagi ya berharap kepada orang yang tidak mengharapkanmu. Jangan lagi ya
Kamu menunggu, dan sampai akhirnya kamu akan jatuh, terluka yang begitu sangat sakit. Sudah cukup sakitmu sekarang. Lupakan semuanya. Dan mulai lembaran baru. Aku pasti berpikir bahwa dia yang meninggalkanmu, menyia-nyiakanmu, tidak akan menemukan sosok sepertimu yang begitu tulus, yang begitu setia. Tetapi ia sia-siakan. Semangat ya. Aku yakin kamu bisa. Udah malam, tidur ya. Kenapa kok masih nangis? Semangat dong, kan ada aku. Meskipun kita tidak saling kenal, untuk yang mendengarkan malam ini, aku yakin kamu adalah orang yang kuat, orang yang hebat. Kamu mampu dan kamu bisa. Iya, mampu jadi orang yang terbaik. Mampu bisa melupakannya. Dan kamu bisa dapetin orang yang lebih baik, jauh lebih baik dari dia. Untuk apa kamu menangisinya? Ya udah. Jika menangis malam ini yang membuat kamu lebih nyaman dan merasa tenang, menangislah. Menangislah sepuas hatimu. Curahkan semua isi hatimu melalui air matamu. Tetapi ingat, jangan berlarut-larut ya. Hidup perjalanan masih panjang. Jangan hanya kamu membuat hancur hidup kamu di hari ini hanya karena kamu berharap pada seseorang yang tidak pernah sedikit pun mengharapkanmu. Anggap saja perjuanganmu dan waktu yang kamu berikan untuk menunggu seseorang tersebut adalah sebuah perjalanan hidup
di mana yang nantinya akan memberikanmu arti sebuah kesabaran. Dan arti sebuah ujian dalam sebuah kehidupan. Aku tahu memang berat, memang sakit, kecewa. Tetapi cinta memang tidak bisa dipaksa. Apapun pilihannya, itu yang terbaik. Lebih baik sekarang merasakan sakit daripada nanti ketika dilanjutkan dengan rasa terpaksa, mungkin akan jauh lebih sakit. Sudah ya, jangan terus menangis. Coba deh pikir, ketika kamu terpuruk seperti ini, apakah dia pernah memikirkanmu? Tidak. Justru dia tidak tahu akan dirimu sekarang, akan hancurnya kamu sekarang. Dia tidak pernah memikirkanmu. Lantas, untuk apa kamu membuat diri kamu tersiksa akan dirinya? Kamu punya mata dan punya kaki. Serta punya hati dan punya kaki. Ketika kamu tidak dihargai, kamu lihat dia. Pantaskah untuk dirimu? Kamu sangatlah baik. Tidak pantas kamu untuk disakiti. Ketika kamu punya hati yang tidak dihargai, kamu punya kaki, kamu bisa melangkah untuk pergi. Aku yakin kamu bisa melupakannya. Yakinlah.